Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah fenomena yang menarik yang dapat membantu kita melihat perbedaan antara saat Tuhan hadir dan saat Tuhan tidak hadir. Fenomena apakah itu? Jawabannya damai sejahtera. Hal ini nampak di masa penciptaan. Sebelum Tuhan Allah hadir, digambarkan dalam kitab Kejadian, bumi belum berbentuk dan kosong. Gelap gulita meliputi samudera raya. Namun setelah Tuhan Allah hadir dan mulai berkarya dengan menciptakan segala sesuatu, damai sejahtera itu pun hadir. Ini bahkan terpancar melalui keharmonisan kehidupan di Taman Eden. Damai sejahtera itu juga hadir dalam peristiwa Nabi Nuh dengan air bahnya. Peristiwa Eksodus, yaitu saat bangsa Israel dibawa keluar dari tanah perbudakan di Mesir. Kehadiran Tuhan memang selalu diikuti dengan kehadiran damai sejahteranya. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, saat ini melalui Yesaya 37 ayat 24 hingga 28, kita pun sedang diajak untuk kembali melihat kehadiran damai sejahtera Tuhan bagi bangsa Israel yang sedang hidup di daerah pembuangan di Babel. Betapa beratnya penderitaan umat Tuhan saat itu yang Tuhan izinkan dialami oleh umat Tuhan sendiri. Namun kini ada berita yang cukup melegakan yang datang dari Tuhan melalui mulut Nabi Yeskiel. Salah satunya adalah rencana Tuhan untuk menyatukan dua kerajaan yang memisahkan Israel, yaitu kerajaan Israel di bagian utara dan kerajaan Yehuda di bagian selatan. Tuhan mengendaki rakyat dari kedua kerajaan ini dapat hidup berdampingan dan dipimpin oleh seorang gembala. Hal ini terungkap dalam Yesaya pasal 37 ayat yang ke-24 yang berbunyi demikian. Maka hambaku Daud akan menjadi rajanya, dan mereka semuanya akan mempunyai satu gembala. Mereka akan hidup menurut peraturan-peraturanku dan melakukan ketetapan-ketetapanku dengan setia. Selain itu Tuhan yang selama ini seakan-akan meninggalkan umatnya karena dosa-dosa mereka, malah berkata dalam ayatnya yang ke-27, tempat kediamanku pun akan ada pada mereka, dan aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umatku. Ya, Tuhan akan kembali ada di antara mereka, dan tentu saja akan terus memberkati mereka dalam segala hal. Dari sini saudaraku, jelas sekali damai sejahtera Tuhan itu kembali hadir. Jangan lupa saudaraku, damai sejahtera selalu mempunyai 3 dimensi. Yang pertama, dimensi hubungan kita dengan Tuhan. Ini nampak dalam kerinduan Tuhan untuk kembali bersama dengan umatnya. Dan tentu saja di dalamnya Tuhan kembali akan membangun bait-Nya di tengah-tengah kehidupan umat Allah. Dimensi yang kedua adalah hubungan kita dengan sesama. Ini nampak dalam penyatuan kerajaan Israel Utara dan kerajaan Yehuda di bagian selatan, sehingga mereka boleh saling menerima dan hidup berdampingan. Hal yang ketiga adalah dimensi hubungan kita dengan lingkungan di mana kita hidup. Ini nampak dalam Yesaya 36 yang sekaligus menjadi bahan perenungan kita dalam ibadah hari Minggu ketiga sesudah Paskah yang lalu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Tuhan Yesus, melalui peristiwa-peristiwa Natal, Jumat Agung, dan peristiwa Paskah, sesungguhnya kita kembali diingatkan bahwa kita telah mengalami pemulihan 2 dimensi damai sejahtera, yaitu hubungan kita dengan Tuhan yang rela datang, berkorban di kayu salib, dan bangkit bagi kita yang berdosa ini. Demikian juga hubungan kita dengan sesama, sehingga sebagaimana Tuhan telah menerima kita dan mengampuni kita, sedemikian juga kita harus bisa menerima dan berdamai dengan sesama, siapapun dia. Tapi bagaimana dengan dimensi yang ketiga, yaitu hubungan kita dengan lingkungan?
Dapatkah kita katakan Tuhan telah memulihkan hubungan kita, padahal virus corona masih menjadi momok yang menakutkan? Mungkin ada yang bertanya, apakah mungkin hubungan kita dengan lingkungan itu benar-benar diwujudkan Tuhan? Jangan lupa saudaraku, saat Nabi Yeskiel menyampaikan nubuatan ini, bangsa Israel masih dan sedang dalam penderitaan di tanah Babel. Keadaan tidak serta-merta berubah. Janji Tuhan itu tidak segera menjadi kenyataan. Tapi toh saatnya tiba, pemulihan itu terjadi. Bangsa Israel bisa kembali pulang ke tanah air mereka. Bait Allah kembali dapat dibangun. Dan bukan itu saja saudaraku. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Tuhan Yesus yang berasal dari keturunan Daud telah hadir menjadi gembala yang agung buat kita semua, yang sekaligus telah membelah segala sekat yang ada di antara kita. Ini dilambangkan dengan tabir di bait Allah terbelah dua. Keselamatan itu telah dinyatakan bagi kita yang percaya. Semua memang selalu bermula dari janji saudaraku. Dan janji itulah yang memberi dasar bagi bangsa Israel yang lama dan kita sebagai bangsa Israel yang baru untuk terus berpengharapan dan kuat menghadapi segala kenyataan hidup yang tidak menyenangkan. Saudaraku, biarkanlah pengharapan itu memberikan kita kekuatan dan kemampuan untuk menghadapi hebatnya badai COVID-19 ini. Kita punya Tuhan Yesus yang juga ikut berjuang dengan segenap umat manusia dalam menghadapi kenyataan pahit ini. Percayalah saudaraku, pemulihan itu akan berlangsung dalam rencana dan kehendak Tuhan. Dan karena itu saudaraku, berserahlah dan biarkanlah Tuhan bertindak. Amin.